Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Rifkun Nabil dari Prodi Teknik Informatika NIM A11 2022 14813. Baik, sebelum masuk ke penjelasan, di sini saya mengikuti BK Remedi Capstone yang telah diberikan waktu tambahan. Terima kasih atas waktu tambahnya. Baik, langsung di sini kita mempresentasikan project Capstone workshop BK yang telah diberikan oleh pemateri. Yang pertama tentunya kita harus mengaktifkan SAM localhost tersendiri Apache dan MySQL untuk koneksi database-nya. Dan selanjutnya langsung saja berikut untuk tampilan dari database Capstone sendiri, yaitu Polyclinic dengan ada beberapa tabel. Yang pertama tabel daftar poli yang terdiri dari ID pasien, ID jadwal, keluhan, dan nomor antrian. Selanjutnya bagian detail periksa terdapat ID periksa, ID obat sesuai dengan apa yang telah diberikan di Capstone Design Database pemateri. Selanjutnya di bagian dokter terdapat ID, nama, alamat, nomor HP, dan juga ID poli. Ada tabel jadwal periksa, obat yang sama terdapat ID, nama obat, kemasan, dan harga. Pasien, periksa, user, dan user level. Dalam user level terdapat admin dan juga level dokter. Baik, langsung saja untuk projectnya. Di sini mungkin saya belum terlalu lengkap untuk melengkapi Capstone ya. Mungkin hanya 70% sampai 80% saja. Akan tetapi kemungkinan insya Allah garis besarnya sudah ada di project ini. Oke, yang pertama kita mungkin bisa login sebagai pasien terlebih dahulu. Untuk yang pertama, pasien itu harus mendaftar. Berikut ini tampilan landing page dengan poliklinik berjudul Medcare atau Medical Care. Pasien akan mendaftar di bagian klik daftar dan akan menginputkan nama, selanjutnya alamat, dan nomor KTP tentunya ini nanti untuk perihal keterkaitan dengan nomor rekam medis. Selanjutnya nomor HP, kita langsung coba saja karena nanti akan berkaitan dengan proses atau langkah selanjutnya. Nomor RM di sini otomatis terinputkan sebagai RM001 dengan strip tanggal hari ini per hari ini. Bisa klik daftar, nantinya akan berhasil mendaftar sebagai pasien. Kita back. Untuk nanti bagi yang sudah terdaftar sebagai pasien, nanti di dalam landing page dapat langsung ke page Find a Doctor. Find a Doctor sendiri terdiri dari tampilan beberapa dokter. Yang di sini ada Dr. Zakir praktek di hari Senin di poli umum, Ahmad Fanani poli jantung, Rusaimah Jumiati poli jantung, dan sebagainya. Dan ketika pasien yang sudah mendaftar dan mendapatkan nomor RM, di sini dapat klik daftar yang nantinya
akan menginputkan ID pasien, ID jadwal. ID pasien berikut merupakan ID pasien otomatis, nomor RM yang telah didapatkan tadi, yaitu RM strip 001 strip 25 0124. Untuk keluhannya bisa dituliskan. Nanti terdapat otomatis nomor antrian AN 001 250124. Data obat berhasil ditambahkan, sebenarnya itu data pasien, akan tetapi belum diedit. Selanjutnya nantinya kita akan login sebagai dokter, dan ketika login, halaman login seperti ini. Untuk template sebenarnya itu tidak seluas halaman website ya sebenarnya, akan tetapi ketika hari H, menjelang hari H, tiba-tiba seperti ini dan tidak sempat untuk mengotak-atik bagian template CSS mungkin. Jadi sementara seperti ini dulu. Yang terpenting untuk fungsinya kita login sebagai dokter terlebih dahulu. Nah, ketika login sebagai dokter, berikut merupakan dashboard untuk halaman dokter sendiri. Ada opsi periksa pasien, jadwal praktik, dan juga riwayat periksa. Untuk periksa pasien sendiri, di sini tadi kita sebagai Dwi Novi, pasien yang baru mendaftar dan mengajukan periksa, nanti akan mendapatkan nomor antrian sebagai berikut. Dengan keluhan sakit kepala, sama seperti halnya tadi, ketika kita klik daftar, nanti dokter akan dapat menindaklanjuti pasien tersebut diperiksa tanggal sekian, tanggal hari ini, dengan catatan harus banyak istirahat dan minum. Untuk kos biaya pemeriksaan sudah ditetapkan dari Capstone sendiri, yaitu setiap periksa 150.000 besaran biaya periksa. Untuk selanjutnya di sini seharusnya bisa klik opsi obat yang disarankan, akan tetapi masih belum ditambahkan. Di sini seharusnya bisa klik obat, dan berbagai obat dari database obat bisa ditampilkan di bagian selecto. Selanjutnya di submit, maka data pasien, data pemeriksaan sebenarnya berhasil ditambahkan. Nah, setelah diperiksa, nanti data tersebut akan masuk di riwayat periksa karena sudah diperiksa. Nah, berikut daftar tabel riwayat periksa pada halaman dokter. ID daftar poli 1, tanggal periksa sekian, catatan harus banyak istirahat dan minum. Biaya periksa 150.000. Di sini seharusnya ada juga biaya plus obat, jadi total biaya periksa plus obat, akan tetapi bagian transaksi untuk obatnya belum sampai diberikan. Seperti itu. Untuk halaman dokter juga terdapat jadwal praktik yang bisa disesuaikan tiap dokternya dengan tabel nomor, hari, jam mulai, jam selesai, status, dan aksi. Nah, ketika dokter tersebut sudah tidak praktek lagi, dokter bisa klik tutup atau aktif atau inaktif. Ketika sudah jamnya untuk buka praktek, maka bisa klik aktif, dan ketika sudah tutup praktek nanti dapat klik inaktif, maka statusnya tutup. Ketika
statusnya praktek, maka statusnya tertera buka. Begitu. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi projectnya. Jadi terpotong karena softwarenya tidak premium, sepertinya hanya terbatas selama 10 menit saja. Selanjutnya di bagian dokter, tetap masih di bagian dokter terdapat jadwal praktik, yang di sini dokter dapat mengubah jadwal praktiknya dari buka menjadi tutup atau membuka praktik dan tutup ketika sudah tidak praktik lagi. Ketika dokter sudah ingin mulai praktik di jam 12 tepat, maka bisa klik aktif, maka statusnya akan tertulis buka. Dan ketika dokter sudah menghendaki jam selesai pada jam 12.00 yang nantinya statusnya buka, ketika klik aksi inaktif maka akan menjadi tutup. Berikut adalah tampilan dari dashboard dokter sendiri. Ada periksa pasien, jadwal praktik, dan juga riwayat periksa. Untuk selanjutnya kita akan logout terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian administrator. Baik, maaf sepertinya belum terlinkkan ke koneksi logout. Berikut untuk bagian administratornya. Berikut untuk bagian administratornya, di sini tertera untuk keterangan administrator. Dashboardnya kurang lebih sama tampilannya dengan tampilan dokter, dan tetapi ada perbedaan di bagian menunya. Untuk bagian administrator sendiri terdapat menu obat, yang di sini list obat-obat tersebut dapat ditambahkan, diedit ataupun dihapus berdasarkan database yang telah ada. Klik tambah obat, di sini akan tertera nama obat, misal di sini amoxicillin, kemasan krim 100 ml dengan harga 45.000. Kita tambahkan, nanti akan data obat berhasil ditambahkan, maka terdapat amoxicillin di tabel nomor 8, krim 10 ml dengan harga 45.000. Dan juga fungsi edit di sini sudah dapat digunakan. Obat counterpane, misal kita ingin merubah harga dari 60.000 update menjadi 50.000, maka sudah berhasil diubah, maka counterpane akan menjadi harga 50.000. Ketika ingin dihapus, di sini juga bisa klik hapus. Di sini untuk data edit, tambah dan hapus, saya menggunakan modal, maka hapus data sukses, maka tetrasin sudah tidak ada. Untuk selanjutnya di halaman admin kita dapat akses untuk data dokter, siapa saja yang ada dalam sistem atau aplikasi Capstone ini. Yang pertama yaitu seperti yang pada halaman awal tadi, dengan Dr. Zakir, Ahmad, Rusaimah dan sebagainya. Di sini sebenarnya harusnya terdapat tambah dokter, yang nantinya bisa tambah create dokter juga, akan tetapi di sini masih menggunakan template modal untuk yang obat, jadi belum ditambahkan. Akan tetapi sama halnya dengan obat, nanti connect-nya ke database dokter seperti itu. Begitu hanya dengan aksi edit dan juga hapus. Masih terdapat error.
Untuk selanjutnya di halaman administrator terdapat data pasien. Nah, berikut terdapat nama pasien Dwi Novi dengan alamat sekarang yang tadi baru mendaftar dengan nomor RM 001250124 yang otomatis terinputkan ketika ada selanjutnya pasien yang mendaftar, maka akan menjadi RM 002 seperti itu. Seperti halnya halaman dokter, di sini belum bisa tambah ataupun edit untuk halnya pasien. Selanjutnya di halaman administrator terdapat poli yang ada list nama poli, keterangan, dan juga aksi-aksinya. Untuk halaman administrator sendiri jujur masih banyak kekurangan yang belum ditambahkan untuk fungsi-fungsi PHP-nya natif PHP. Akan tetapi di sini konsepnya sudah menggambarkan garis besar bahwa di halaman administrator terdapat data-data yang dapat diedit, tambah, dan dihapus, dan nantinya langsung terupdate secara otomatis di dalam database MySQL. Dan juga untuk pasien langsung dapat mendaftar, dan di sini belum terdapat adanya riwayat pasien yang sudah diperiksa atau belum. Begitu. Untuk sementara presentasi Project Capstone seperti itu. Untuk projectnya sendiri, untuk coding sini menggunakan VS Code. Berikut file-file coding yang ditambahkan sementara untuk Project Capstone. Jadi di sini terdapat daftar poli seperti berikut. Dan juga ada PHP natif untuk connect database, dan juga pengidentitasan ID, get, dan sebagainya. Ada daftar poli, data poli, list dokter, list pasien, menu obat, status. Dan di sini terdapat halaman-halaman tambah periksa, tambah obat, halaman landing page, begitu. Untuk presentasi project dari saya, Tribun Adil, meskipun sudah remedi, akan tetapi saya belum bisa menyelesaikannya dengan sempurna dengan berbagai macam halangan mungkin, dan juga kendala di beberapa fungsi krusial pada function PHP natif website tersebut. Terima kasih. Sekian untuk presentasi Capstone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.